Oke, selamat siang anak ibu semua. Hari ini kita membahas mengenai bab 2, yang mana bab 1 dulu kita sudah pelajari dan juga ibu sudah terangkan. Nah, yang bab 2 ini kita masuk kepada judul tenggang rasa. Ibu mengajar, kamu sudah mempunyai pedoman buku catatan kamu. Jadi ibu harap ketika ibu terangkan kamu buka buku catatan maupun buku cetak kamu. Oke, kita masuk yang pertama mengenai pengertian tenggang rasa. Kita tahu bahwa tenggang rasa adalah sikap yang dapat menjaga perasaan orang. Nah, sikap tenggang rasa dapat menjadikan kita untuk berhati-hati sebelum berbuat dan berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Ada pepatah Melayu yang mengatakan mengenai tenggang rasa, yaitu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Yang maksudnya ada dua pengertian. Yang pertama, sikap dan sifat setiap orang tidaklah sama dengan kita. Yang kedua, dapat menjaga perasaan orang agar tidak mudah tersinggung. Nah, memiliki sikap tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan sifat yang baik dan sikap yang terpuji yang kita perlukan dalam keluarga dan juga dalam bermasyarakat. Nah, bentuk-bentuk sikap tenggang rasa ada 3. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk daripada sikap tenggang rasa. Kita masuk ke bagian kedua, ya, cara membaca dan menuliskan tulisan Arab. Nah, kita masuk ke bunyi, hidup, dan amati. Bunyi, hidup, dan amati. Ya. Bunyi, hidup, atau amati, kata dasar yang berbunyi dua suku kata. Suku kata pertama bunyi hidup, bunyi hidup. Maka cara menulisnya di akhir suku kata diberi ilah i, diberi atau ditandai i, atau dalam tulisan Arabnya berhuruf y, ya. Sedangkan suku kata kedua bunyi amati, maka cara menulisnya di akhir suku kata tidak ada huruf alif atau a, tetapi hanya huruf mati. Nah, dengan artian, ya, hidup hukumnya wajib ditulis, dan amati hukumnya tidak wajib ditulis, ya, atau dicoret. Oke, kita langsung masuk pada contohnya, ya, mengenai hidang. Hidang, kita pisah suku kata. Nah, hi adalah suku kata pertama, dan dang suku kata kedua. Nampak ya, Nak, ya? Nah, di buku catatan kamu, ya, sudah ada itu huruf tunggalnya H berbentuk angka bulat. Ya, ini ditunggal, dipisah. Hi, pisah. H dengan Y. Ya. Ketika disambung, H awal dengan I akhir. Ada ya di buku catatan kamu. Terus, dan ini adalah suku kata kedua. Kita pisahkan. Nah, yang A tadi adalah amati. Ya, kalau amati hukumnya tidak ditulis atau dicoret. Ya. Hurufnya yang kita tulis D. Ini huruf tunggal semua ya, Nak, ya.
D dengan eng. Ada kan di buku catatan kamu? Terus kita sambung. Kalau D dengan eng tidak bisa disambung, nak. Jadi dia tetap tunggal. D tidak bisa disambung ke kiri, ya. Tetap dia tunggal. Kita gabungkan. Hidang. H awal. Setelah itu I-nya di tengah. Di tengah. Setelah itu apa lagi, nak? Huruf D. D di akhir. Ya. Karena D hanya bisa disambung sebelah kanan. Terus NG-nya NG apa? NG-nya NG tunggal. Jadi dia sama dengan catatan kamu kan? Ini latihan yang pertama. Oke, meralat, nak. Yang di catatan itu kan penggabungan dari beberapa huruf. Itu kan yang di bawahnya hidup. Kamu ganti ya, nak, ya. Di catatan kamu ganti menjadi hidang. Ya, ulang lagi. Yang di catatan kamu penggabungan suku kata, ya, dari hidang menjadi hidup. Jadi yang hidup itu ganti menjadi hidang. Ya, oke. Lanjut yang kedua. Contoh yang kedua. Yang kedua mengenai pijak. Pijak. Kita bisa suku kata pi. Suku kata pertama. Yang ja. Suku kata kedua. Oke, gua hapus sebentar ya. Nah, pijak. Ingat, I terbuka tadi hukumnya wajib ditulis, ya, atau I hidup wajib ditulis. Oke. Pi kita pisahkan hurufnya. P tunggal, I Y huruf Y. Ya. Kita gabung. P awal dan I akhir. Nah, itu yang suku kata pertamanya. Oke, ja. Nah, ingat A tadi adalah A mati. Maka Ibu mengatakan hukumnya wajib, maka hukumnya tidak ditulis, berarti dicoret. Berarti yang sisa adalah J dan K. Ya, J dan K. Kita sambung. J awal dan K akhir. Sama ya dengan hurufnya. Nah, dari dua suku kata ini kita gabung jadi satu, menjadi pijak. Ini hapus. Kita gabung, P-nya P awal, I-nya I tengah, J-nya J tengah, K-nya K akhir. Ibu harap yang Ibu kasih kamus kemarin kalian sudah punya. Sama kan dengan catatan? Oke. Ini yang dua suku kata yang mana terdiri dari 5 huruf, ya. Kita cek yang terdiri dari 4 huruf. Nah, ada yang kata dasar berbunyi I dan A diawali huruf alif. Maka huruf alif pertama diberi hamzah di bawahnya hingga kata kedua tidak diberi illah. Maksudnya kata keduanya tidak dituliskan vokalnya. Contoh, ikan. Nah, ini kan terdiri dari 4 huruf. Nah, kita pisahkan suku kata I dan kan. Nah, tadi apa pengertian
perhatiannya, harus diberi hamzah di bawahnya. I. Kalau digabungkan juga tetap I juga, ya kan? Jadi kan, suku kata kedua, A-nya amati, maka hukumnya tidak ditulis. Oke, kita pisahkan hurufnya. K dan N, ya, K dan N. Sorry, kita sambung K awal dan N akhir. Nah, ini sudah kelihatan ini. Tinggal menggabungkan lagi menjadi satu kata, ikan. Ini coret I, tanda alif, garis lurus, kasih hamzah di bawah. Setelah itu K-nya ke awal. Kalau huruf A atau huruf I ini tidak bisa disambung ke sebelah kiri, ya, makanya huruf setelah itu harus huruf awal. Oke, setelah itu setelah K jadi tambah N, jadilah dia menjadi ikan, ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, ingat. Kita bisa suku kata I dan ngat. Ingat, I tadi garis tegak lurus pakai hamzah, ya. Terus ngat, A ini amati, maka hukumnya tidak ditulis. Tulisannya kita pisahkan dulu hurufnya, NG dan T. Nah, kita gabung. NG awal, terus T akhir, ya. Oke, ini sudah nampak ya nak ya. Kita gabung dari I dan ngat menjadi satu kata. I hamzah jangan lupa, NG awal, T. Jadi dia ingat. Oke, itu mengenai I hidup dan A mati. Oke, kita lanjut mengenai I hidup serta I dan U mati, ya. I hidup serta I dan U mati. Nah, ingat, kata dasar yang berbunyi dua suku kata. Suku kata pertama bunyi I hidup, maka cara menulisnya di akhir suku kata diberi ilah I atau Y, sama seperti tadi nak. Sedangkan suku kata kedua bunyi I atau U, ya, mati, maka cara menulisnya di akhir suku kata ilahnya diberi ya, diberi huruf ya atau waw, ya, huruf ya atau waw. Ini adalah ya, yang ini adalah waw. Tetapi pahanya huruf mati. Oke, kita masuk ke contoh. Kata dasar berbunyi I dan I atau I dan U adalah bunyi kata pertama diberi ilah huruf ya, dan bunyi kata kedua diberi ilah huruf ya atau waw. Contoh, bikin, bikin, bisa suku kata bi dan kin. Nah, ini tadi I terbuka. I terbuka hukumnya adalah wajib ditulis. Nah, yang I tertutup, ya, I hidup dan I mati tetap sama-sama ditulis, ya. Kita pisah hurufnya. B tunggal dan I tunggal. Kita gabung. B awal,
dan I akhir. Ini suku kata pertama. Nah, kin kita bisa suku kata K, Y, dan N. Ini pemisahan huruf, ya. Kita sambung. Kawal, I tengah, dan N akhir. Ini terletak pada suku kata kedua, ya. Kita sambung dari beberapa huruf, beberapa suku kata. Ini kan ada 2 suku kata, kita gabung jadi satu kata menjadi kata bikin. Ini semua huruf vokalnya wajib ditulis, ya. Kita jawab. B awal, I tengah, K tengah, I tengah, dan N akhir. Sama ya nak ya, dengan buku catatan kamu. Semua wajib ditulis, ya. Oke. Contoh yang kedua mengenai siput. Ini berarti ini tadi I dan I ya, ini sekarang I dan U. Oke, kita bisa suku kata si dan put. Ingat, I-nya I hidup, U-nya U mati, tapi tetap harus ditulis, ya. Kita pisahkan hurufnya. S tunggal, I tunggal. Kita gabung. S awal dan I akhir. Ini tetap suku kata pertama ya. Put. Kita pisahkan hurufnya. P, U, dan T tunggal. Karena ada dipisah. Kita gabung. P awal, U akhir. Kenapa U akhir? U tengah kenapa ada? Memang tidak ada. Kamu lihat di kamus kamu ya. Oke, T-nya dia pakai T tunggal. Kenapa T tunggal? Karena U tidak bisa disambung ke kiri, ya. Kita gabung jadi satu. Siput. S awal, I tengah, P tengah, U akhir, dan huruf T tunggal. Sama ya dengan catatan kamu. Oke, kita lanjut. Tidur juga seperti itu, sama ya. Kita lanjut yang mengenai kata dasar bunyi I dan I dan U diawali huruf alif, maka huruf alif pertama diberi hamzah di bawah dan bunyi kata kedua diberi ilah huruf ya atau waw. Sama seperti tadi nak. Yang ini kan terdiri dari 5 huruf, ya. Yang kedua ini terdiri dari 4 huruf. Contoh, ingin. Bisa suku kata I. Ingat I tadi garis lurus pakai hamzah di bawahnya. Terus ngin. Ingat, walaupun I-nya I mati, tapi hukumnya wajib ditulis. Harus wajib ditulis ya. Kita pisahkan. NG tunggal, I tunggal, dan N tunggal. Kita gabung. NG awal, I tengah, dan N akhir. Ya. Ini ingat, ini suku kata pertama, suku kata kedua. Kita gabung dari 2 suku kata menjadi 1 kata. Ingin. Ingat, I ada hamzah di bawah, NG awal, I tengah, dan N akhir. Sama kan dengan catatan kamu? Yang ikut juga begitu juga, ya. Sama.
Yang kedua, ikut. Pisah suku kata i dan kut. I tetap i tegak lurus, pakai hamzah di bawah. Kut kita pisah hurufnya k u t. Gabung k awal, u akhir, t tunggal, ya. Nah, ini tadi kan dua suku kata, kita jadikan satu kata. Ikut. Ingat, i ada hamzah, k awal, sama dengan ini nak, u akhir dan t tunggal. Jadi dia menjadi sebuah kata. Nah, sampai di situ yang akan Ibu ajarkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan bermanfaat bagi kamu. Ibu harapkan kalau kamu tidak mengerti ataupun tidak paham, tontonlah video ini supaya kamu bisa mengerti lebih paham lagi mengenai cara menuliskan. Terus juga kalau tidak ingat hurufnya, kamus kemarin kan sudah ada Ibu berikan, ya. Jadi hafal-hafalkan huruf-hurufnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.